Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Ahmad Nahrudin, dalam tutorial pemrograman dasar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai pengenalan logika dan algoritma pemrograman. Kita sudah membahas apa sih itu program, kemudian apa sih itu algoritma ya. Dan video ini adalah kelanjutan. Kita pada hari ini kita akan membahas mengenai flowchart. Apakah di antara teman-teman semua, apakah di antara teman-teman ada yang berniat untuk menjadi seorang programmer? Untuk menjadi seorang programmer, belajar flowchart merupakan bukan satu keharusan ya, tapi memang flowchart ini memang dibutuhkan untuk seorang programmer. Oke, untuk program-program mungkin untuk program yang kecil mungkin tidak tidak terlalu dibutuhkan ya. Tidak diperlukan, memang ada seorang programmer yang membuat program langsung membuat program, tidak membuat flowchart. Namun secara tidak langsung sebetulnya flowchartnya ada, cuma tidak ditulis ya. Oke, jangan khawatir, kita akan membahas mengenai flowchart mulai dari pengenalan, kemudian kita akan berikan nanti contoh flowchart ya. Contoh flowchart misalkan flowchart untuk selection, flowchart untuk looping ya. Untuk runtunan itu seperti apa ya. Kalau runtunan itu kan dari urutan secara berurutan ya. Flowchart itu menggambarkan, flowchart adalah satu bagian alur yang menggambarkan aliran ya, menggambarkan aliran dari satu proses ke proses yang lain yang dihubungkan dengan arah panah ya. Oke, kalau gitu kita mulai. Ya, nah inilah pengertiannya secara umum. Ada flowchart adalah bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian satu masalah. Kemudian flowchart merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Nah, itu di dalam pemrograman ya. Namun sebetulnya flowchart ini bukan hanya digunakan untuk pemrograman ya. Karena di sini temanya adalah pemrograman dasar, jadi flowchart-nya yang kita gunakan untuk pemrograman. Kemudian ada dua macam flowchart, yaitu sistem flowchart dan kemudian ada program flowchart. Sistem flowchart adalah urutan proses dalam sistem dengan menunjukkan alat media input, output, serta jenis media penyimpanan dalam proses pengolahan data. Kemudian ada program flowchart, yaitu urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Oke, simbol-simbol flowchart. Itu yang pertama adalah flow direction symbol, yang kedua adalah processing symbol, dan yang ketiga adalah input output symbol ya. Kalau yang flow direction ini adalah simbol penghubung, processing adalah proses, kemudian simbol input output ya, bisa baca tulis. Kemudian ini adalah simbolnya, terminator, kemudian ada garis, ada preparation, ada proses, ada input output ya. Terminator untuk memulai dan mengakhiri, kemudian arah garis itu untuk arah aliran, kemudian ada preparation untuk inisialisasi, kemudian ada proses, kemudian ada input output, dan berikutnya adalah predefined process program, kemudian ada decision untuk percabangan ya, untuk pemilihan. Kemudian ada on page connector, yaitu penghubung dalam satu halaman ya, dalam satu halaman. Kemudian ada off page bila flowchart dalam lebih dari satu halaman. Nah, kemudian pembuatan flowchart tidak ada kaidah yang baku,
Flowchart adalah gambaran hasil analisa suatu masalah. Flowchart dapat bervariasi antara satu program dengan program yang lainnya. Bisa bervariasi ya, tergantung dari algoritmanya seperti apa. Kemudian secara garis besar ada 3 bagian utama, yaitu input, proses, dan output. Oke. Pembuatan flowchart, hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit-belit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Kedua, jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Kemudian sebuah flowchart diawali dengan satu titik start dan diakhiri dengan end. Nah, ini adalah contohnya. Kita akan membahas mengenai contoh flowchart yang mengandung selection. Di sini kita akan bahas flowchart bagaimana untuk menghasilkan bilangan ganjil dan genap. Oke, sebagaimana kita ketahui, bilangan ganjil dan genap dapat kita cari dengan cara membagi 2. Bila sisa hasilnya adalah 0, maka bilangan tersebut adalah genap. Kemudian bila 1 adalah ganjil. Ya. Di sini saya mengibaratkan input itu adalah nilai bilangan bulat ya. Jadi yang diinput adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Pertama start, kita mulai start, kemudian input nilai. Nah, input nilai adalah simbolnya jajaran genjang, kemudian ada proses dapatkan sisa nilai dibagi 2. Ya. Kemudian sisa nilai dibagi 2. Kemudian di sini ada konektor A. Nah, karena di sini tidak cukup flowchartnya, tapi masih dalam satu halaman, maka konektornya adalah gambarnya lingkaran. Kemudian ke sebelah kanannya lingkaran A. Kemudian berikutnya adalah jika sisa hasil bagi 0, jika sisa hasil bagi sama dengan 0, maka bilangan genap. Jika nilainya true atau yes, berarti bilangan genap. Kemudian jika sisa hasil baginya tidak sama dengan 0, ya, adalah bilangan ganjil. Kemudian di sini terakhir adalah stop. Nah, diakhiri dengan stop. Jadi keputusannya hanya 1, yes dan no. Apakah dia bilangan ganjil atau genap? Ini adalah pseudocode dari flowchart tersebut. Mulai input nilai dapatkan sisa hasil. Kemudian jika sisanya sama dengan 0, maka cetak bilangan genap. Jika sisanya 1 atau jika tidak 0, berarti cetak bilangan ganjil. Dan kemudian ada akhir jika, kemudian selesai. Oke. Dan ini adalah bisa teman-teman lakukan dengan latihan dengan menggunakan keempat soal ini untuk mempermudah sobat-sobat mempelajari flowchart. Sekian dari saya. Mohon di like dan share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.